Sumbangan pemikiran menjelang Sinode Godang HKBP ke-65 oleh Insinyur Sintong M. Tampu Bolon. Berangkat dari struktur organisasi pada Aturan Peraturan Kuria Kristen Batak Protestan AP HKBP tahun 2002, pelaksanaan kepemimpinan HKBP sekarang ini sepertinya tidak ada yang salah. Semuanya sudah benar. Dari bagan organisasinya dapat juga disimpulkan bahwa Eporus memang berkuasa mutlak seorang diri di bawah Sinode Godang. Ini disampaikan oleh pemerhati dan salah seorang ruas atau jemaat HKBP Insinyur Sintong M. Tampu Bolon pada Kamis 29 Oktober 2020 di Jakarta, disampaikan terkait sumbangan pemikiran menjelang Sinode Godang ke-65. Tampu Bolon mengatakan bahwa kalau model manajemen seperti itu tidak diperlukan memilih sekjen dan ketua-ketua departemen oleh peserta Sinode Godang. Toh mereka tidak memiliki otoritas sendiri ataupun kolektif. Semuanya tetap diputuskan Eporus seorang diri. Seharusnya dalam kondisi seperti itu, Eporus dapat langsung menunjuk atau mengangkat sekjen dan ketua-ketua departemen maupun preses. Mengenai MPS, peranannya sampai di mana? Dalam bagan organisasi, MPS di bawah Eporus. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Eporus dipanggil Opui? Padahal sebenarnya kata ini tidak ditemukan pada AP HKBP 2002. Sebab itu, ruas ataupun jemaat mempersepsikan Eporus seorang yang sakral dan seorang imam yang memiliki nilai lebih dari manusia biasa. Paling tidak, seorang Eporus memiliki nilai sakralitas lebih. Mungkin disamakan dengan Dr. Ignaz Ludwig Nommensen di atas pendeta pada umumnya. Dengan julukan Opui, orang beranggapan bahwa Eporus tidak boleh salah dan pantang diperguncingkan. Menyimak bab 4 pasal 11 AP HKBP 2002 dapat disimpulkan bahwa Eporus hanya seorang penggembala biasa yang serupa dengan pendeta lainnya dan pemimpin organisasi AKBP yang serupa dengan ketua organisasi pada umumnya. Tidak memiliki nilai lebih apapun. Padahal nilai lebih ini menjadi harapan. Inilah yang sangat berbeda dengan Dr. Ignaz Ludwig Nommensen ketika menjadi Eporus yang diberi gelar Opui tahun 1882 dan Rasul Batak tahun 1911. Insinyur Sintong M. Tampu Bolon yang merupakan mantan anggota DPR RI Partai Golkar selama 4 periode ini memberikan saran sebagai berikut. Pertama, dalam tugas wewenang Eporus nomor 1, kata-kata untuk mendoakan dihapus saja dan langsung menggembalakan. Itu bukan tugas Eporus saja, karena ruas pun bisa saling mendoakan. Masa kita mendoakan harus dituliskan eksplisit pada APHKBP 2002? Kedua, panggilan Opui untuk Eporus mungkin lebih baik tidak ada untuk menghindari salah persepsi ruas. Sebab seperti diketahui dalam adat budaya Batak, Opui merupakan gelar penghargaan tertinggi dari para tokoh Batak kepada seorang yang memiliki nilai lebih. Hanya Eporus yang terpilih dan dianggap pilihan Tuhan yang pantas dipanggil Opui. Untuk itu diperlukan tata cara pemilihan Eporus yang mendekati harapan ruas. Mungkin salah satu usul untuk pemilihan Eporus dengan menjemput sinurat dapat dipertimbangkan, sehingga pemilihan Eporus diharapkan terhindar dari istilah kubu-kubuan, apalagi dengan tim sukses dan uang. Kalau ini disepakati, maka untuk urusan personalia, pendeta, dan organisasi dapat dilaksanakan oleh sekjen dan ketua-ketua departemen. Di sini Eporus fokus mengurusi partondion atau spiritualitas dan berbicara hal yang universal untuk mengayomi ruas kemanusiaan, perdamaian, dan kesejahteraan. Ketiga, alangkah indahnya kalau penempatan pendeta dan penunjukan pendeta resort dengan merit system sesuai dengan prestasinya di partondion dan pengorganisasian. Mungkin hal ini seperti penempatan secara militer. Tidak salah memang mengadopsi hal tersebut kalau memang dianggap baik.
Keempat, janganlah menempatkan pendeta atau pendeta resort atas dasar like and dislike, suka atau tidak suka, faktor pertemanan, dan lain sebagainya. Kelima, tahun 2018, Forum Peduli Munaposogit FPBP telah menyampaikan sumbangan pemikiran yang lengkap dan komprehensif untuk masukan pada perubahan AP HKBP 2002. Namun katanya, waktu itu tidak sempat lagi dibahas. Menurut pendapat kami, hal itu masih relevan sampai sekarang. Keenam, visi HKBP diubah menjadi iman, moral, dan cerdas untuk hubungan kita dengan Tuhan, kemanusiaan, dan ruas HKBP yang cerdas, pintar, untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Di akhir percakapannya dengan DNT TV Channel, Insinyur Sintong Tampu Bolon yang juga merupakan Ketua Umum Batak Center mengatakan bahwa semua yang disarankannya ini demi kemajuan HKBP ke depan. Dia pun memohon maaf kalau pada saran yang disampaikan ada yang berlebihan. Kita berpikir positiflah bahwa HKBP mampu membawa kedamaian dan kesejahteraan untuk ruas masyarakat Batak dan masyarakat Indonesia. Pungkas Sintong M. Tampu Bolon. Demikian, terima kasih.